selebriti Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil baru-baru ini menikmati petualangan seru saat hiking bersama. Meski cukup melelahkan, Ririn merasa semua terbayar lunas dengan keindahan alam yang mereka nikmati. Keduanya terlihat semakin dekat dan kompak selama perjalanan. Ibnu pun kerap kali menunjukkan perhatiannya pada sang istri yang menambah kesan romantis pada momen tersebut. Tak puas sampai di situ, Ririn pun merencanakan petualangan berikutnya, yaitu mendaki Gunung Rinjani. Di sisi lain, Ririn juga membagikan kabar mengenai kondisi putra sambungnya Dovin. Ririn merasa bangga dengan prestasi putranya yang aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Bagi Ririn, keluarga adalah segalanya. Meski disibukkan dengan berbagai aktivitas, wanita berusia 41 tahun ini selalu berusaha meluangkan waktu bersama keluarga tercinta. Hal ini membuktikan bahwa keseimbangan antara karir, hobi, dan keluarga menjadi kunci kebahagiaan keluarga mereka. Lantas bagaimana Ririn Ekawati mengatur waktunya agar dapat menjalani semuanya dengan baik? Bisa dilihat dari video itu sih, emang mereka berdua emang deket banget. Setiap kali kita keluar kota buat kerja atau ada event keluar tuh pasti dia sebisa mungkin nemenin kita ke airport. Tapi kayaknya dia lebih sering nganterin Ibnu ke airport daripada nganterin aku. Tapi dia tuh sampai notice ke netizen buat saya nih papa jangan komen yang aneh-aneh. Iya, lucu ya. Iya, aku juga pas lihat videonya gemes banget sih. Bisa seperhatian itu dia ke kita-kita gitu. Emang ada komen negatif apa sih yang dia? Gak ada, dianya aja mungkin overthinking. Masih dikit aku pengalaman haji seperti apa dan itu berapa MDPL nanjak gitu? 1838 kalau nggak salah ya MDPL-nya. Di perjalanan seperti apa sih Kak? Awalnya karena itu masih jam 2 tengah malam, aku masih agak ngos-ngosan dan ngantuk sih, lebih tepatnya lebih ke ngantuk. Tapi aku usahain aja karena aku pengen lihat. Sebelumnya kan memang udah pernah ke Batur, terus itu waktu SMP dan SMA juga aku suka hiking. Jadi ini kayak mencoba lagi gitu dengan hiking bareng Ibnu dan ternyata menyenangkan. Terbayarkan capeknya, ngos-ngosannya gitu setelah melihat pemandangan dari atas. Jadi date idea juga masih kamu pasangan mungkin hiking ke gunung. Mungkin akhirnya banyak juga follower kita akhirnya kayak boleh nih bisa dicoba. Mungkin yang deket-deket dulu aja kali, kayak di daerah Sentul gitu. Hal yang penting apa sih Kak saat naik gunung sama pasangan nih? Mungkin lebih kuat, lebih bareng, lebih bisa mengertiin satu sama lain atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau lagi kayak begitu Ibnu lebih perhatian banget ya, karena setiap kali kan kayak aku udah mulai nggak kuat, aku ngos-ngosan diem gitu, kamu nggak apa-apa ya saya obrolan santai seperti itu akhirnya bikin kita berdua jadi kayak banyak ngobrol aja gitu. Ke gunung mana lagi nih Kak next sama Kak Ibnu? Ke Gunung Asmara nggak belum tahu tahu masnya ya belum tahu lagi sih mau ke gunung mana, cuman rencananya one day kita pengen mau ke Rinjani insyaallah. Memang bisa dilihat ya kalau Dovin itu memang bibitnya udah ada, ibunya atlet, Ibnu juga selain aktor dia juga atlet, jadi kelihatan gitu loh dari postur tubuhnya aja tuh kelihatan sih kalau dia tuh bisa banget untuk menjadi profesional atlet juga. Dan bisa dilihat akhirnya banyak prestasinya dia di SMA sekarang ini, dia ikut-ikut lomba lari, atletik dan segala macamnya dan juara lagi, hebat. Kita bangga banget sama pencapaian Dovin. Nah terakhir nih, percaya nggak sih sama mitos mungkin ada manusia gitu kayak 7 kembaran, kayak misalkan Fuji banyak kembaran ada di berbagai daerah, kamu juga sering digabung-gabungin sama adik kamu nih Karini, seperti apa sih? Nah, kalau itu satu ibu itu satu ibu dan satu bapak. Oke, terakhir nih Kak, gimana sih caranya di sela-sela kesibukan tuh quality time bareng sama keluarga? Pokoknya sebisa mungkin di weekend itu kita punya quality time atau pergi bareng keluarga, itu harus diusahakan tidak ada pekerjaan di Ussy Sulistyawati kembali mencuri perhatian publik dengan kisah inspiratif di balik kecintaannya pada parfum. Berawal dari pengalaman masa lalu ketika pernah dianggap tidak mampu membeli parfum, Ussy kini menjadikan parfum sebagai perjalanan hidup dan simbol kesuksesannya. Sang suami Andika Pratama tidak terlalu memahami parfum. Ia selalu mempercayakan istrinya untuk memilihkan aroma terbaik.
Bahkan anak-anak mereka termasuk si bungsu Saka sudah menunjukkan ketertarikannya pada parfum. Sebagai seorang ibu, Usi memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Ia hanya berpesan bahwa anak-anaknya harus menyelesaikan pendidikan S1 di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Usi dalam mendidik anaknya. Lantas apakah Usi Sulistiawati yang gemar mengoleksi parfum ini akan menjadi inspirasi anak-anaknya? Sama parfum, ya namanya hobi ya, namanya kesukaan. Agak susah kalau ditanya kenapa secinta itu, memang aku suka banget gitu. Jadi kalau orang yang bukan pencinta parfum mungkin ngelihat gila anakku mengkoleksi ribuan botol itu sih kayak orang gila sebenarnya. Tapi buat aku yang memang suka banget ya, menurut aku itu hal yang biasa. Jadi agak susah kalau dibilang kenapa secinta itu. Kayak kita misalnya suka sama sepak bola, orang bisa nonton sepak bola sampai bela-belain, ya itu aja. Kayak aku gimana ke parfum. Tapi mungkin pernah punya cerita, maksudnya harus aku tuh kalau wangi ini keluar gitu. Sebenarnya ceritanya tuh kenapa suka parfum tuh cuma cerita yang super lucu, super receh sebenarnya. Jadi waktu aku zaman sekolah, ada teman aku yang kalau datang ke sekolah tuh wangi banget. Nah saat itu aku hanya sanggup beli pengharum penyegar badan yang zaman dulu lah, banyak lah brand-brand yang penyegar badan itu. Nah waktu itu aku tanya ke dia, itu baru aku wangi banget pakai parfum apa? Terus dia jawab, nggak usah nanya karena lo nggak akan sanggup belinya. Jadi sebenarnya gara-gara itu doang. Jadi waktu itu aku langsung yang gila nih, kayaknya aku waktu itu sampai makan bawa dari rumah, jajan dari nggak aku jajanin uangnya hanya buat aku nabung biar bisa beli parfum. Jadi gara-gara itu, berarti itu SMA kelas 2. Sekarang umur aku udah di atas 40 tahun guys. Coba bayangkan puluhan tahun aku mengkoleksi parfum gara-gara itu. Tapi mungkin parfum yang pertama kali kakak beli itu seharga berapa? Kalau zaman dulu sih masih murah, zaman dulu sekitar 50 ribuan. Kalau sekarang sih udah mahal. Zaman dulu kan 50 ribuan itu udah buat aku yang udah wah mahal banget gitu. Kalau koleksi sekarang yang paling mahal? Aduh, jangan deh. Nanti orang ngedengerin, oh gila beli parfum kayak begitu. Ya pokoknya lumayan lah, lumayan menguras kantong buat aku juga sampai sekarang. Cuman emang ya balik lagi karena hobi susah ya, gitu. Nggak bisa dibandingin. Tapi kalau sekarang lebih memakai parfum sendiri apa tetap beli nih? Tetap beli, aku tetap beli walaupun aku punya brand parfum sendiri, aku tetap beli. Tidak punya brand parfum sendiri tidak menutup kesenangan aku untuk punya parfum yang lain. Dengan biasa menghabiskan berapa botol sih? Secara kan butuh banyak orang nih setiap harinya. Berapa botol selama? Setiap harinya kan suka ganti banyak orang ganti gitu sih Kak. Ya aku gak gonta-ganti aja, jadi aku juga nggak bisa tahu berapa botolnya untuk berapa hari, tapi gonta-ganti aja karena aku juga bukan yang sama satu parfum itu aja. Jadi aku nyalah ini, oh moodnya lagi pengen pakai ini, dan itu nular ke anak-anak juga. Andika juga, kalau Andika tuh biasanya udah mau habis nih di tas syuting dia, nanti dia minta lagi cariin yang lain lagi gitu. Makanya Andika juga wangi banget gitu, karena memang pakai parfumnya juga ketularan istrinya. Dulu sebelum aku nikah aku pernah bilang sama dia gini, kamu boleh larang aku apapun aku pasti nurut, tapi jangan satu yang dilarang, nggak boleh mengkoleksi parfum. Dan dia akhirnya setuju, dia membuktikan itu ketika sampai sekarang udah belasan tahun nikah, aku beli parfum apapun dia nggak pernah ngelarang. Kenapa? Ya karena itu waktu sebelum nikah aku udah bilang, karena dia kan tahu aku koleksi parfum kan, aku mengkoleksi parfum. Jadi zaman pacaran pun dia tahu, dia suka, beli lagi awalnya gitu makanya pas dia mau nikahin aku, ya udah aku bilang gitu tadi, lo boleh larang apapun asal jangan larang gue beli parfum. Tapi Pak Dika sendiri juga gitu sekarang jadi kebawa gitu nggak? Dia sih nggak ngerti parfum, tapi semua parfum yang dia pakai itu berasal dari aku. Misalnya kayak buat syuting siang apa nih, jadi ini buat syuting siang ya Bu, ini buat syuting malam ya, di tasnya dia, terus di mobil ini kalau kamu buat golf, buat olahraga gitu. Jadi dia tahu semua, jadi dia punya semua. Nah kalau udah mau habis nih, karena aku ambil lagi dari lemari gitu. Jadi parfum aku itu sebenarnya bukan dikoleksi buat nggak dipakai ya, bukan cuma dipajang dong, semuanya dipakai, even anak-anak juga semua pakai. Itu brand semua parfum kalau sih punya apa? Ada yang belum? Ada yang belum sih kayaknya kalau dari seluruh dunia. Dan aku bukan cuman parfum yang terkenal gitu. Misalnya kayak di Turki waktu itu ada penyanyi, dia mengeluarkan parfum itu enak banget. Aku tahunya waktu itu aku habis ketemu lagi meeting sama teman aku, terus ada orang Turki gitu cewek lewat di depan aku, bilang ini parfum apa, terus dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, orang Turki kan. Terus aku akhirnya pakai bahasa isyarat gitulah, intinya aku nanya your perfume, waktu dia nggak tahu ini ada, dia langsung buka di Google, ini belinya di sini. Itu aku sampai nyari, aku sampai cari PO gitu yang
orang bisa beli parfum di Turki sampai begitu, dan orang-orang kalau yang nyium mungkin nggak tahu itu parfum apa, dan harganya nggak mahal, cuman karena aku pengen aja, jadi emang gila gitu sih. Tahu sih kalau dari anak-anak yang ketebak sama ibunya ada nggak yang semuanya suka parfum, bahkan yang kecil Saka itu yang kan dia di rumah tuh pokoknya kita mau tidur pakai, habis mandi pakai, mau pergi juga pakai. Dia tuh sampai tahu parfum dia yang buat tidur tuh Asaka, aku belum pakai parfum nih, jadi dia ambil parfumnya. Cuman kalau dia kan karena cowok, jadi dia bilangnya mau set gitu parfumnya papa, jadi dia tahu parfum cowok. Kalau di rumahku kan di lemari itu nih ada parfum cowok dan parfum cewek, jadi dia ngambilnya ke parfum yang cowok, mau set dulu dong gitu, jadi parfum papanya. Suami Melanie Ricardo, Tyson Lance, baru saja menjalani operasi untuk mengangkat tumor jinak yang ditemukan setelah ia melakukan pemeriksaan. Meski sempat mengkhawatirkan, operasi tersebut berjalan dengan lancar. Pasca operasi, Tyson diharuskan mengikuti beberapa pembatasan, seperti tidak boleh melakukan kontak langsung dengan matahari dan menghindari olahraga berat. Hal ini dilakukan supaya proses pemulihan berjalan dengan baik. Menariknya, meskipun Tyson dikenal menjalani gaya hidup sehat, kemunculan benjolan ini menjadi hal yang tak terduga. Kini Tyson sedang fokus pada pemulihannya. Kabar ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tetaplah penting. Namun tak ada yang bisa memprediksi kondisi kesehatan seseorang di masa depan. Lantas apakah pengalaman ini membuat Melanie Ricardo dan Tyson berhati-hati dalam menjaga kesehatan ke depannya? Ya, suamiku minggu lalu habis operasi udah berjalan lancar. Kalau orang tanya kenapa, kok bisa tiba-tiba ada benjolan di kepalanya, kan botak tuh, jadi kelihatan tertekan sama bininya. Ya karena yang namanya kalau gitu benjolan bisa terjadi sama siapapun juga ya. Cuma karena Tyson itu ada riwayat keluarga, kan kakaknya dulunya kanker payudara. Jadi kita nggak mau nunggu-nunggu, ya udah langsung diangkat. Dan hasilnya diagnosanya baru keluar kemarin, puji Tuhan, hanya tumor jinak, bukan tumor ganas, artinya bukan cancer. Puji Tuhan, alhamdulillah. Itu udah berapa lama Kak benjolannya? Benjolan sebenarnya udah cukup lama Mbak, 2 tahun, tapi kan pertama kecil tuh, lama-lama kok kayak makin membesar, terus agak memerah gitu loh. Jadi ya kira kita mikir daripada ntar makin gede dan karena dia botak jadi makin kelihatan, orang kalau ketemu tuh apaan tuh gitu, kepalanya kok ada benjolan gitu. Jadi kita pikir dari dia diangkat aja benjolannya gitu. Tapi tidak sampai Sakit kepala enggak, cuma kan bentuknya kan mengganggu ya, kalau dicukur tuh kan kena terus gitu. Kalau Mas sakit itu ngalamin sakit? Kalau sakit di kepala sih enggak, cuma ya itu tadi karena dia botak jadi kelihatan banget gitu. Jadi kan bentuk kepalanya gak ada rambut, terus ada tiba-tiba ada benjolannya gitu. Jadi protek banget gak sih ke suami setelah? Biasa aja, yang protek gimana sih, pakai protek. Udah biasa aja. Enggak, justru Tyson itu 14 tahun tinggal di Indonesia, ini baru pertama kali masuk rumah sakit. Itu pun kan bermalam karena operasi, karena kan ditidurkan kan gitu. Terus kita kan pakai insurance, ada ketentuan dan segala macamnya. Basically ya bukan takabur, tapi puji Tuhan dia kan pola hidupnya cukup sehat gitu. Jadi ya ini selama 14 tahun hidup di Jakarta baru pertama kali opname. Untuk kondisi sekarang gimana, dan ada makanan yang harus dihindari? Agak nyut-nyutan masih, karena kan masih stitchesnya masih di kepala tuh masih jelas kan. Baru ditarik kemarin, terus udah gitu agak gatel karena kayak luka, mungkin kalau misalnya kan tuh disayat kan Mbak, jadi kayaknya mulai mau kering, jadi kayaknya gatel gitu. Matahari, jadi kayak kemarin anakku ada sports day, lomba lari, terus anakku menang yang kecil, dia tuh bapaknya nggak bisa datang karena panas, jadi nggak bisa kontak langsung sama matahari gitu. Nge-gym lagi nggak boleh deh, karena kan tuh abis walaupun operasinya nggak operasi besar, tapi tetap aja kan tuh bagian kepala banyak sarafnya Mbak. Biasanya 1 bulan sih Mbak, setelah itu mulai harus olahraga segala macam, aktivitas balik lagi normal. Alright. Lanjut. Mengurangi kayak pekerjaan juga gitu nggak sih? Nggak lah, kalau kerja besokannya sehari rest, abis itu udah balik lagi kerja. Cuma olahraga berat yang nggak boleh, kontak matahari yang nggak boleh gitu. Sama mungkin makanan kayak seafood apa segala macam, karena masih ada bekas lukanya gitu. Jadi kayaknya takutnya alergi, takutnya infeksi gitu. Tapi kalau dari Bang Tesing sendiri mungkin gimana setelah dia tahu, mungkin lebih kayak menjaga gitu kan?
Kalau Tyson emang hidupnya lumayan cukup sehat ya Mbak gitu. Misalnya olahraganya rajin, terus tidurnya juga jam 9 jam 10 udah tidur ya kan. Kayak lebih stres bininya deh. Jadi kalau Tyson kayaknya basically hidupnya cukup sehat, tapi namanya begitu kan bisa terjadi pada siapapun dan it's just random happen kan gitu. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu penyebabnya kenapa gitu. Ini bukan karena keturunan dari kakak. Mudah-mudahan enggak ya Mas, dalam nama Yesus jangan sampai. Mudah-mudahan itu hanya memang tumor jinak. Tuhan jauhkan, walaupun misalnya kita tahu nggak mau jadi parno gitu, makanya kemarin kita langsung memutuskan langsung dioperasi aja. Alasan penyebabnya belum tahu. Iya, random aja terjadi, bisa pada masih tiba-tiba ada aja benjolan apa sih.